Ya, kita akan melanjutkan untuk sesi diskusi panel berikutnya dengan tema produk UMKM lokal sebagai penggerak sektor retail di Indonesia dan ASEAN. Dengan hormat, kami mengundang moderator kita, Bapak Zaka Hamzah, Chief Operating Officer Aleira Batik, untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan. Sekali lagi beri aplaus untuk Pak Zaka Hamzah yang akan memandu diskusi panel sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Thank you MC, terima kasih waktunya. Oke, selamat datang rekan-rekan media, tamu-tamu undangan dan para peserta Indonesia Retail Summit 2023 yang kedua diselenggarakan oleh HIPindo. Oke, sore hari ini izinkan saya memandu acara dengan tema produk UMKM lokal sebagai penggerak sektor retail di Indonesia dan ASEAN. Kebetulan tahun ini kita menjadi tuan rumah ASEAN Summit 2023, jadi mungkin ada kaitannya dengan yang akan kita bicarakan sore hari ini. Oke, biar mensingkat waktu, saya akan panggil pembicara pertama kita adalah Bapak Handaka Santosa. Beliau adalah Managing Director Sogo Indonesia dan Direktur Mitra Adi Perkasa TBK. Waktu dan tempat saya silakan Pak. Contekan. Oke, untuk pembicara kedua kita panggil Ibu Pangesti R. Budiman yang biasa dipanggil Cici. Dia adalah Project Manager Corporate Communication dan CSR dari PT Sarina. Oke, untuk pembicara ketiga adalah Ibu Tasya Widya Krisnadi, Direktur Pendopo. Thank you. Oke, sebelumnya saya kenalkan dulu satu persatu. Pembicara pertama adalah Bapak Handaka Santosa. Beliau adalah Managing Director Sogo Indonesia dan Direktur PT Mitra Adi Perkasa. Untuk karir awal Pak Handaka memang beliau adalah yang pertama kali mungkin tahu Plaza Gajah Mada ya Pak ya. Beliau udah menekuni dunia retail luar biasa. Oke, selain itu pria santun dan rendah hati ini kemudian sukses membawa Sogo Indonesia menjadi department store terbagus. Kemudian karir berikutnya adalah Senayan City yang menjadi trendsetter mall modern yang luar biasa selain mall lainnya ya Pak ya. Terus beliau akan memaparkan mengenai produk UMKM lokal sebagai penggerak sektor retail di Indonesia dan ASEAN. Kepada Pak Handaka kami persilakan waktunya 10 menit Pak, dikasih waktu kita. Ya, thank you Pak. Terima kasih Pak Jaka. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mempresentasikan jangan lebih dari 10 menit tentang produk UKM sebagai penggerak bisnis retail. Selama ini kita menganggap bahwa UKM itu lemah, UKM itu kecil. Ya kecil mungkin tapi lemah enggak ya, karena UKM menjadi satu daya tarik yang menurut saya memperkuat bisnis retail kita. Kembali saya ini kemarin sudah presentasikan, tapi yang mungkin kemarin belum datang, bahwa ini tadi juga di-share oleh Pak Sandiaga Uno dan yang lain-lain, dan Pak Jerry Sambuaga, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dari BPS adalah 5,17%. Dan 2,77 itu sumbernya dari konsumsi rumah tangga. Jadi lebih dari 50% potensi konsumsi rumah tangga yang membuat ekonomi negara kita ini tumbuh. Dan ini sangat
bagus. Kenapa? Karena ya ini termasuk retail, termasuk UKM yang ada di bisnis kita. Bagaimana sih dengan bisnis mall dan bisnis retail saat ini, terutama setelah adanya pandemi? Ya kita bisa bilang bahwa bisnis kita sudah recovery setelah adanya pandemi COVID dan mulai pulih dan lain-lain. Tapi kemarin ya sebulan ini ada isu lagi, ada varian baru COVID, orang mulai takut lagi, mulai pakai masker lagi. Jadi itu juga sangat rentan terhadap bisnis retail. Kalau kita mau berhasil, mau penjualan tetap tinggi, kita harus memperhatikan beberapa hal. Ya, yang pasti apa sih? Service. Kalau di servisnya tidak bagus, pelayanan tidak bagus, pelayan atau SPG atau yang BA itu ngobrol sendiri, tentunya customer merasa tidak happy. Dan kadang-kadang pelayanan ini memberikan satu keterikatan kepada customer untuk menjadi loyal customer. Dan yang kedua, yang penting adalah one stop shopping. Apa yang perlu kita beli bisa diperoleh di mall ataupun di department store atau pusat belanja retail yang lain. Dan yang penting juga experience atau pengalaman yang ada di situ dan benefit apa yang kita dapat adalah sangat penting. Apakah kita belanja, ya kalau saya sebagai direktur MAP ya tentunya kita ambil contoh misalnya benefit dari MAP Club. Anda berbelanja dapat poin, poinnya bisa buat belanja lagi. Nah itu satu hal yang menguntungkan. Dan juga yang tidak perlu diragukan lagi masalah digitalisasi itu yang sangat penting. Sekarang dengan pajak reklame, pajak iklan yang makin tinggi khususnya Jakarta menyebabkan malah digitalisasi ini menurun ya. Kalau kita lihat padahal suatu kota kalau banyak lampu seperti New York, seperti Hong Kong itu menarik, pemerintah nggak usah keluar apa-apa, listrik bayar sendiri-sendiri. Namun nggak tahu kenapa pajaknya jadi tinggi, jadi beberapa peritel yang mengurangin pemasangan dari pajak reklame dan lain-lain. Oke, saya ini juga pakai istilahnya tadi Pak Sandiaga Uno ya, bertanding untuk bersanding. Jadi ini tadi saya edit sedikit menjadi judulnya bertanding untuk bersanding. Memang UKM itu tidak lepas dari persaingan termasuk dengan yang kuat. Apakah kita lemah, tersingkir, tergantung. Ya, jadi memang kita bertanding dan kita bisa bersanding. Kalau Anda lihat di sini, merek ini sangat murah, 300.000 ya, ada yang harganya 300.000. Mereknya Polire, ini ada di Seibu. Padahal kita tahu Seibu ini satu department store yang cukup kelas atas, sewanya juga di Grand Indonesia, satu mall yang sangat sibuk saat ini, parkirnya juga penuh. Dan kenapa masih bisa bersaing di sini? Karena mereka menggunakan komunikasi yang baik dengan peritel besar ataupun dengan mall. Dan karena mereka bisa berkomunikasi dengan grup kami dan kami lihat bahwa produknya juga bagus, kenapa tidak? Kenapa kita harus menjual yang merek-mereknya sudah terkenal? Karena kadang-kadang sebagai sebagai customer kita ingin juga memakai sesuatu yang lain yang orang lain tidak pakai. Coba datang ke satu pesta bajunya sama aja udah, aduh kalau bisa jauh-jauh. Ya jadi memang ini adalah satu trik dari retail untuk bisa sukses, yaitu menyediakan barang yang di tempat lain tidak ada. Ya, ini juga merek lain ya. Ini adalah merek Anacol, ini ada dijual juga di Soko. Ya, ini juga bukan barang yang sangat mahal, tapi itu tadi kita menjual barang branded, barang import ataupun juga barang lokal yang mahal ya. Di Soko juga Anda bisa dapat 133 bian, Anda bisa dapat
Sebastian Gunawan, Fotum, dan yang lain-lain. Tapi kami juga menyediakan brand lain yang orang lain tidak jual. Nah ini yang saya bilang bahwa UKM itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena biayanya lebih murah, tentu produknya menjadi harganya lebih murah. Tapi bukan berarti dari desain dia kalah. Karena dia mungkin mempunyai sesuatu yang lain dari yang lain. Anda lihat seragam kami panitia Hipindo, bahannya sama, tapi jahitannya jadinya beda-beda. Ya, saya sendiri nggak pakai di sini, mungkin yang lain ada yang pakai di sini. Ya, saya kerahnya ini, yang lain ini. Jadi masalah kreativitas itu berbeda-beda. Jadi yang saya sarankan, satu, komunikasikan, cari celah bagaimana bisa mendekatin retail yang lebih besar. Seperti department store adalah meeting point. Jadi bukan hanya merek, tetapi meeting point banyak merek ada di situ. Kalau Anda bisa punya produk dan dijual di sana, saya rasa kita juga akan dengan terbuka, dengan senang hati untuk menerima. Ya di sini juga banyak, ada beberapa orang Sogo, orang MAP, bisa dihubungin bagaimana bisa memasukkan barang di Sogo. Nah, Galeri Lafayette adalah satu department store yang tertinggi segmennya di Indonesia. Produk-produknya kalau ke sana memang di kelas atas. Ini saya ambil satu contoh. Ini Mbak Nita Yudi ya. Mbak Nita Yudi ini pengrajin bukan yang sudah besar sekali. Malahan beliau masih bergabung juga di Dewan Kerajinan Nasional di Kranas. Ya ini pun produknya udah ada di Galeri Lafayette. Kenapa? Karena satu, kualitas. Kedua, kita ada komunikasi sehingga kami tahu ada produk ini. Dan ketiga adalah kreativitasnya yang sangat bagus. Sehingga pakai produk dia mungkin tidak sama dengan produk-produk yang lain. Jadi di sini kita tahu bahwa pengusaha yang dibilang kuat, dibilang besar, ternyata memang masih memerlukan UKM. Jadi UKM ada celah, bagi mereka yang hanya mengeluh tentunya mereka kurang aktif, kurang komunikasi. Tadi pun saya didatengin satu mbak ya, ibu-ibu juga cuma nanya, Pak Andakah ini saya bisa masukin barang ini? Kenapa enggak? Saya bilang gitu ya, jadi ada komunikasi. Kalau pasif tentunya akan sulit. Kemudian ini juga produk ini ada bisa didapat di alun-alun, ya harganya juga sangat murah kalau dilihat lebih fokus kelihatan kualitasnya juga sangat bagus. Saya rasa alun-alun merupakan satu tujuan belanja yang bukan semuanya itu sangat-sangat etnik tetapi juga semuanya adalah buatan Indonesia mulai dari fashion, batu, logam, kayu semuanya ada. Dan biasanya kami kurasi sehingga kualitasnya bagus sehingga Obin pun, Mbak Gia pun membuka counter di sini. Oke, tugas kami kalau memang bagus kenapa enggak? Ini contohnya Balinesia, harganya mulai dari 100.000 sekian, ini produk lokal Bali. Tapi sekarang sedang kita canangkan untuk masuk ke Sogo yang ada di kota lain. Sebentar lagi masuk Surabaya dan sebentar lagi masuk Jakarta. Jadi kami ini menjadi hub malahan Pak Jaka untuk bisa membawa yang UKM ke tempat kami yang lain. Dan juga sebetulnya UKM itu punya power untuk drive kami membawa barangnya. 10 menit ya. 10 detik Pak. Sampai kebelet. Mungkin. Jadi ini slide yang ada nanti bisa diminta dari panitia juga. Di sini kita melihat adanya satu ibu-ibu ya kerja di lantai menganyam. Dan produk ini bukan hanya kayak tadi, UKM ada di Sogo, UKM ada di Seibu, di Jakarta, di Indonesia. Ini bukan UKM, ini mikro. Karena ini rumah tangga ibu-ibu bukan pekerja, bukan pengusaha. Tapi barangnya ada di mana? Ini foto sesungguhnya, ini bukan gambar artis. Ini ada di Sarah Home di Eropa. Ya, jadi sebenarnya UKM itu ada power di mana kita bisa. Dan pakailah para pengusaha yang mempunyai channel gitu. Jadi selama ini pemerintah cuma masuk digital, masuk online. Tapi pembelinya siapa? Ya, kita ini membuat 100% dijual, tidak ada stok. Satu lagi, saya rasa ini slide terakhir. Ya, Pak.
Ini adalah pengrajin juga di lantai, dijualnya di Amerika, Target. Bagi yang pernah ke Amerika tentunya Target itu tokonya banyak sekali. Ada 1.800. Jadi kalau satu toko 100 saja udah ada berapa order. Lah itu ordernya ke kami juga tidak ada stok. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anda waktunya. Walaupun sangat terburu-buru ya Pak. Jadi sangat terbuka sekali untuk Sogo Group ya Pak ya. Untuk menerima produk-produk UMKM dengan catatan harus dikurasi dulu dengan tim Sogo Group. Oke, terima kasih Pak waktunya. Berikutnya pembicara kedua kita adalah Ibu R. Budiman yang biasa dipanggil Ibu Cici. Ibu Cici ini adalah Project Manager Corporate Communication dan CSR dari PT Sarinah. Selain mengampu tugas di Corporate Communication, Cici kini diminta menggawangi program Sarinah Pandu. Sebuah program TJSL atau CSR yang mengikubasi UMKM terpilih agar naik kelas dan bisa dibawa ke pasar nasional dan internasional. Sebelum bertugas di Sarinah, Cici pernah bergabung dengan Jakarta Fashion Week. Mungkin teman-teman ada yang kenal ya, orang media dia. Dan di Femina Group juga. Nah, Cici pernah bekerja bersama dengan penenun-penenun di Wairebo, NTT, dalam program Bina Mandiri bersama GKR Mangkubumi dari Keraton Ngayogyakarta. Oke, silakan Mbak Cici, waktunya hanya 10 menit untuk memperkenalkan apa sih CSR dari PT Sarinah. Selamat sore, Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan sedikit, nih waktunya juga sama nih 10 menit ya. Kali ini saya akan berbicara tentang peran produk UMKM sebagai penggerak sektor retail di Indonesia dan ASEAN. Namun dalam nuansa atau hasanah yang kita lakukan di Sarinah dan ada satu program yang disebut dengan Sarinah Pandu. Cerita sedikit tentang kontribusi UMKM di sektor retail dan di Indonesia juga di ASEAN. Ini yang kita sering lihat ya, produk UMKM nih ada makanan, minuman, fashion, kerajinan tangan, produk digital juga ada nih UMKM yang bergerak di aplikasi game dan musik. Dan ini sudah berhasil menarik perhatian konsumen di Indonesia dan Asia bahkan di dunia. Sejauh mana? Kurang lebih angkanya seperti ini, keterangan dari Kemenko Econ pada Maret 2023 angkanya seperti ini ya. Kontribusinya dalam perekonomian Indonesia ada 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% dan seterusnya. Dan juga menyerap tenaga kerja. Ibu Sri Mulyani bahkan pada saat Asian Summit 2023 mengatakan UMKM di kawasan ASEAN itu menyerap 35-97% tenaga kerja. Tentu bervariasi di negara-negara yang berbeda dan berkontribusi sebesar 35-69% GDP pada masing-masing negara. Ini angkanya cukup signifikan. Sekarang saya ingin beralih ke rumah saya sekarang di mana saya berkarya yaitu Sarinah. Kami baru saja selesai melakukan transformasi dan kita sekarang menjadi atau mendapat mandat sebagai panggung karya Indonesia. Dan tujuan dari transformasi bisa kita lihat di sini. Salah satunya yang paling jelas adalah menjadikan Sarinah sebagai kereta yang membawa gerbong seperti UMKM atau UKM dan produksi brand-brand lokal. Dan seperti Bapak Ibu teman-teman sekalian ketahui, Sarinah selalu berfokus pada produk lokal. Dan salah satu yang mungkin sangat akrab menyapa indera penglihatan kita saat masuk ke Sarinah adalah Wastra Nusantara. Bahkan salah satu dari komisaris kita Ibu Dini juga bergerak dengan Wastra dari Toraja ya Bu. Nah, Ibu ada di situ. Hai Bu. Jadi soal UMKM kami sungguh-sungguh mendapatkan bimbingan dari dari Ibu dan Bapak kami semua di Sarinah. Nah, Sarinah sebetulnya salah satunya juga meresonansi batik dan wastra Nusantara. Kita melihat bahwa batik yang tadinya adalah berakar atau sudah diakui sebagai kekayaan budaya tak benda atau intangible asset, ini berhasil meroket dan dari yang tadinya hanya kain tradisional atau pakaian adat begitu, sekarang sudah menjadi fenomena fashion global.
Kita mungkin masih ingat kita pernah marah-marah ketika motif Mega Mendung itu dibawa ke atau dipakai oleh sebuah brand besar gitu. Kita pernah marah-marah lagi ketika ada kain dari Bali yang dipakai oleh satu brand besar juga gitu. Cuma kita melihatnya sebenarnya buat apa marah-marah ya, kita urusin aja deh, kita jagain aja produk kita olah saja dengan baik sehingga tentunya kebanggaan itu akan lahir dari bumi kita sendiri. Nah di Sarinah kita juga berkolaborasi dengan UMKM, bahkan nanti di belakang ada angkanya, ada berapa UMKM yang sebenarnya sudah bernaung dengan kita memberdayakan komunitas dan tentunya kita ingin membawa Indonesia ke dunia. Sama seperti tadi juga Pak Handaka dengan gerakan-gerakannya tadi ya Pak UMKM, kita juga rencananya akan membawa keharuman wastra Indonesia, ini wastra Nusantara dan produk-produk lainnya baik ke seluruh Nusantara. Tadi ada yang kangen buka bakmi GM di Papua, sekarang kebetulan Sarinah berada di holding yang sama, berada di holding InJourney, di mana di bawahnya itu ada Angkasa Pura, sehingga juga kita akan bekerja sama untuk menampilkan produk-produk tersebut di beberapa bandara. Kita juga bekerja sama dengan KAI, dan segera akan ada Indonesia Corner di beberapa belahan negara di dunia. Jadi boleh dibilang bahwa Sarinah adalah ekosistem untuk produk lokal Indonesia menuju pasar global dengan beberapa distribution channel yang kita punya. Tidak hanya itu, kita juga melakukan banyak sekali activation, mulai dari workshop dan juga kita berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama di Indonesia yang alhamdulillah mereka pun sudah merengkuh UMKM di Indonesia. Bahkan ada yang live in, ada yang bekerja bersama dengan desainer dan juga kemudian kita tampilkan itu ke tataran dunia. Nah, semua ini tidak lengkap atau belum menjadi sesuatu yang paripurna begitu jika saya tidak menceritakan tentang Sarinah Pandu. Sarinah Pandu ini adalah sebuah inisiatif yang digagas baik oleh mendapat panduan juga dari komisaris kita, kemudian jadi para direksi dan juga sudah menjadi DNA dari Sarinah. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan Sarinah Pandu? Sarinah Pandu ini adalah sebuah program CSV, Creating Shared Value, sebagai akselerator bisnis UMKM yang bekerja sama dengan mitra atau kolaborator dan bersama-sama kita memberikan pelatihan mengkurasi UMKM pilihan untuk menjadi champion. Nah, saya baru saja kembali dari Bali, kami melakukan batch kelima bekerja sama dengan Pelindo, itu untuk melakukan Sarinah Pandu yang berkolaborasi dengan Pelindo yang punya program namanya Gedor Ekspor atau Gerakan Mendorong Ekspor. Jadi karena kita bekerja sama dengan Pelindo, maka pada training kali ini, pada pelatihan kali ini kita mencoba lagi untuk shaping, mempertajam agar UMKM tersebut juga memiliki kriteria untuk bisa dibawa dibawa atau diekspor keluar. Apalagi segera kita akan bergerak juga Sarinah untuk berada di beberapa negara di belahan dunia. Ya, kita mempunyai silabus yang progresif, dibimbing oleh narasumber, dan yang menariknya lagi ada wadah untuk akses pasar yaitu di lokasi kami di Sarinah Tamrin. Dan untuk kolaborasi sebagai contoh Bapak Ibu yang dengan Pelindo ini di batch yang pertama kita ada 5 champion dan sekarang karya-karyanya tersebut sudah bisa diperoleh di Sarinah. Begitu. Nanti di batch kedua juga akan ada. Jadi mereka tapi bukan berarti santai-santai gitu. Udah terpilih jadi champion lalu dipajang di Sarinah lalu selesai. Tidak, kami melakukan satu bimbingan lebih lanjut yang sangat ketat. Jadi mereka harus bisa probing, mereka harus bisa melihat gimana nih salesnya gitu, meningkatkan salesnya harus seperti apa dan seterusnya. Nah, kami juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terpercaya untuk memajukan UMKM. Dan yang menarik juga kami ada di ekosistem InJourney, member-membernya dan bisa melakukan cross-selling dan sebentar lagi akan ada kolaborasi dengan BUMN yang lain juga.
Dan juga seperti tadi sudah saya sampaikan akan ada fasilitasi perdagangan ekspor dan bisnis matching. Ini adalah partner-partner kami dan kami berharap ke depan karena kita semangatnya adalah berkolaborasi. Tadi saya sempat ngobrol di ruang VIP, we better collab, kalau enggak kita collapse. Ya, so kolaborasi adalah sesuatu yang sebenarnya menyelamatkan kita dari segala macam kesulitan termasuk pada saat pandemi, mungkin gitu ya Bapak Ibu. Ya, that's my last slides. Saya kembalikan kepada Mas Handaka. Oke Mbak Cici, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan dari Sarina, pandu ya Bu ya. Jadi benar-benar lebih ke CSR-nya. Tapi tetap berkolaborasi dengan beberapa BUMN ya atau brand ya. BUMN dan swasta juga. Swasta juga. Jadi pokoknya nggak boleh pilih-pilih kalau nggak kolaborasi. okay. Demi Indonesia, Garuda di dadaku. Thank you Mbak Cici. Berikutnya kita ada pembicara ketiga dari pendopo ya Bu ya. Saya perkenalkan dulu namanya Ibu Tasya Widya Krisnadi sebagai Direktur Pendopo. Beliau merupakan Direktur Pendopo yang benar-benar grupnya kawan lama ya Bu ya. Sebelumnya dulu di S Hardware Group juga ya Bu ya. Terus hingga saat ini telah bekerjasama, Pendopo telah bekerjasama dan menjadi rumah untuk lebih dari 200 UMKM ya Bu di Indonesia. Wah luar biasa. Pendopo juga mengurasi lebih dari 5.000 ragam produk pilihan dalam 3 kategori, fashion, kria, dan kuliner. Oh kuliner juga tetap dikurasi ya Bu? Saya kira kria sama fashion doang Bu. Oke, sejak tahun 2017 beliau menjabat sebagai Direktur Pendopo dan Toys Kingdom dan Ataru. Beliau akan memaparkan mengenai pendopo, program pendampingan dan pelatihan. Oke, waktu Ibu 10 menit Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Selamat sore Pak Handaka, selamat sore Ibu Pangesti. Selamat sore juga kepada hadirin yang hadir saat ini, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang pendopo ini belum mengenal ya, belum mengenal nama pendopo. Maka izinkan saya untuk mengenalkan sedikit mengenai pendopo. Pendopo ini adalah retail bisnis dari Kawanama Group yang mendukung produk-produk lokal, produk-produk UMKM dan juga ikut serta dalam pelestarian budaya Indonesia dengan ragamnya, dengan slogannya ragam satu negeri. Ya. Kami percaya bahwa dengan kekuatan retail modern dapat meningkatkan kesadaran dan juga apresiasi terhadap produk-produk lokal dan produk-produk UKM dan pelestarian budaya. Dan melalui pendopo, ini sebuah ekosistem yang sebagai yang mendorong pelestarian budaya Indonesia. Visi daripada pendopo adalah membentuk kesadaran dan apresiasi masyarakat akan budaya Indonesia secara holistik melalui keunggulan retail. Dan misinya adalah membuat efek menyebar yang berkesinambungan pada bidang komersial budaya. Untuk mendukung visi kami fokus kepada 3 fokus utama, yaitu produk, people, dan nation. Maksudnya adalah produk kami tidak hanya mengkurasi, tapi kami juga membantu mengusahakan untuk bisa meningkatkan kualitas produk, yaitu dengan kemasannya atau kami juga dari segi desain atau motif atau warna yang sedang tren dan sebagainya. Kemudian kami juga dari pendopo menggabungkan, mengkoneksikan para pelaku ya, dari desainer mungkin, seniman, pengrajin, kemudian juga pemerintah dan juga media, jurnalis, sehingga terjadi satu ekosistem. Kemudian kami memperkenalkannya kepada publik dengan melalui outlet-outlet kami, offline, online, dan juga pameran-pameran, ada event-event kami lakukan. Ya, keberagaman produk di pendopo dibagi tadi yang sudah dikatakan Pak Zaka, terbagi dalam fashion, kria, dan kuliner. Fashion maksudnya ada songket, ada wasra, batik, tenun, aksesoris, tas, sepatu, sendal gitu. Kemudian juga dari kria ya anyaman-anyaman, kerajinan-kerajinan perak, kerajinan rotan, dari kayu, dari macam-macam ya, dari metal dan sebagainya. Dan juga kuliner itu adalah tadi yang
dikurasi ya, karena itu makanan dan minuman yang diproduksi lokal UMKM. Jadi ada jamu-jamuan, terus kemudian kopi, ada teh dan sebagainya. Outlet kami ada 2, yaitu ada di Pendopo Alam Sutra dan kemudian ada juga Pendopo Denpasar, yaitu di Living World Denpasar, Bali. Pendopo juga ada di 90 toko di Ace Hardware ya. Ini yang non fashion. Dan juga secara offline ada di Rupa-Rupa dan juga Shopee. Sekarang kami ingin membicarakan mengenai wujud daripada pelestarian budaya Indonesia. Kami juga melakukan program pembinaan dan perdayaan masyarakat tenun ikat sika. Ini ada di Kabupaten Sika Maumere, Nusa Tenggara Timur ya. Mungkin nanti kita akan melihat sedikit video bercerita mengenai pembinaan sika ini. Ya, ini adalah video singkat. Jata kapauta laurun rune jata lo pabetane lena tue lena jambanu Jadi mereka yakin bahwa ada di atas seorang mencipta, ada alam, ada ibu bumi, ada leluhur. Dan mereka mencoba mengungkapkan doa-doa mereka itu lewat kain, Pak. Ungkapan jiwa mereka. Dan harapan kami bahwa budaya ini bukan jangan habis di kami, tetapi harus setelah dari kami harus bisa mewariskan kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya juga punya kewajiban harus bisa mewariskan kepada generasi berikutnya. Kami berdosa berat kalau memang orang tua sudah menurunkan kepada kami dan kami tidak lagi menurunkan kepada generasi berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, pembinaan ini kami lakukan 1 tahun ya, dari sejak September 2021 hingga Oktober 2022. Pelatihan apa yang kami berikan yaitu mengenai pengelolaan bisnis, seperti untuk manajemen produksi, kemudian juga ada kontrol kualitas dan sebagainya. Juga ada manajemen keuangan dan juga keberlanjutan, karena kami di sini adalah menggunakan pewarna alam. Jadi kami juga memberikan pengetahuan dan pengelolaan terhadap bahan pewarna alam. Dampak dari pelatihan ini adalah ya dengan 90 penenun dan terbagi dalam 4 kelompok, dan semuanya ya pasti mama-mama penenun. Kemudian kami juga bisa meningkatkan pendapatan penenun hingga 122%. Ya, dan juga menambah penenun-penenun muda ya. Setelah kami pelatihan selesai, kami juga membukukan semua modul-modul pelatihan tersebut agar bisa untuk diteruskan mereka melatih ke penenun-penenun lainnya. Kemudian kami juga membuat katalog warna sehingga
ada standarisasi pewarnaan warna apa yang dipilih dan sebagainya. Kemudian juga dari segi motif juga, kadang motif ada beberapa yang tidak mengetahui sebenarnya ini motif apa gitu. Jadi kami juga membukukan motif-motif tersebut sehingga mereka bisa tahu ini motif apa. Kemudian juga kami memberikan alat tenun portable ya, sehingga bisa dipakai untuk mereka pameran atau peragaan dan sebagainya, sehingga bisa dibawa-bawa. Dan juga kami memberikan 200 bibit tanaman untuk bisa dimanfaatkan oleh penenun-penenun. Selanjutnya kelanjutan dari program ini adalah kami juga melakukan fashion show ya, bekerja sama berkolaborasi dengan desainer. Tentunya kami berharap dengan kami memperkenalkan tenun ini bisa meningkatkan dan juga memperkenalkan bahwa tenun ini bisa dipakai untuk sehari-hari. Kami ingin supaya tidak hanya batik yang sudah mendunia dan menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari, tapi kami juga ingin agar tenun juga bisa dipakai untuk sehari-hari. Sehingga banyak peminatnya, sehingga mama-mama penenun yang di Sika bisa terus berkarya. Dan pelestarian tenun ini bisa terus terjaga. Kami juga mengadakan fashion show yang di Fashion Week ya. Kemana lagi setelah Sika, sekarang ini kami dalam Juni sampai Desember ada program pendampingan dan pelatihan UMKM tekstil pakaian di Kabupaten Buleleng, Bali ya. Fokusnya adalah untuk meningkatkan keterampilan mendesain dan menjahit. Juga mendorong fashion yang berkelanjutan. Maksudnya kami mengajarkan dari penggunaan sisa-sisa tenun untuk dipakai produk turunan, bisa dipakai untuk sebagai produk turunan. Seperti itu. Akhirnya kami berharap bahwa seluruh usaha yang kami lakukan, mungkin semua yang ada di sini, bapak-bapak, saya, semua kita yang di sini mendukung UMKM lokal dan juga kelestarian budaya Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tasya atas pemaparannya. Keren ya, jadi hasilnya benar-benar sudah kolaborasikan dengan desainer dan di fashion show kan di Indonesia Fashion Week 2023 kemarin ya Bu. Dan itu barangnya benar-benar limited berarti ya Bu ya. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumbernya. Saat ini kita akan ada Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nama, dari mana dan langsung ditujukan ke masing-masing narasumber atau ketiga-tiganya boleh. Terima kasih. Sepi nih kayaknya udah ngerti kayaknya nih. Jangan-jangan semua pelaku UMKM ya Pak. Tinggal nanti nodong Sarinah, nodong Sogo Group dan nodong Pendopo mau masuk produknya Pak ya. Mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Buat Pak Handaka dulu, habis itu nanti Bu Cici, mungkin baru Bu Tasya. UMKM di Indonesia kan banyak sekali Pak ya, dari Sabang sampai Merauke mungkin. Nah seandainya mereka itu tidak dibina mungkin katakanlah otodidak gitu Pak. Apakah itu bisa masuk langsung ke Sogo Group? Atau memang harus dibina dulu agar bisa mengerti market yang mau seperti apa gitu, atau memang benar-benar kita bawa dulu deh, kita coba trial market, apa seperti itu Pak? Mohon penjelasannya. Jadi tadi yang saya sampaikan Pak, sebetulnya retail besar itu pun juga membutuhkan UKM. Jadi kami mencari aktif untuk bisa ada produk yang di tempat lain tidak ada. Nah tentunya untuk masuk harus dikurasi. Namun yang saya sarankan tadi ada baiknya UKM ini juga aktif untuk menawarkan gitu. Karena kami kemampuannya terbatas untuk melihat. Jadi kami ada dua kemungkinan Pak. Kami kurasi, kalau memang masih ragu buka pop-up store dulu. Atau bisa langsung permanen buka counter. Dan yang tadi yang lain selain kain kami juga ada natural fiber, yaitu entah itu rotan, entah enceng gondok, entah rumput mendung yang kami buat, itu yang kami bisa ekspor ke luar negeri semuanya.
Terima kasih Pak. Berarti kalau untuk fashion tidak hanya produk yang katakanlah batik, tenun ataupun ikat ya Pak. Berarti produk fashion lainnya pun bisa ya Pak ya? Betul, betul. Yang kemarin saya pernah singgungan Pak. Jadi kami ini bukan importer, tapi kami ini peritel. Sehingga peritel itu kan berhubungan dengan supplier. Benar, Pak. Sedangkan supply itu bisa dijual di kami, juga bisa kedua yang kami akan ekspor ke luar negeri. Jadi ada dua. Wah luar biasa ya Sogo Group. Tepuk tangan dulu buat Pak Handaka. Oke mungkin Bu Cici. Langsung Kak. Cek, oke. Sebenarnya mungkin kepedulian kita nih semua sama ya kalau saya lihat ya. Sorry. Minum. Minum dulu ya, enggak apa-apa. Kebiasaan nyanyi aku suaranya. Jadi gini, kepedulian kita nih sama begitu ya kalau kita lihat ya. Dan kita semua sepakat bahwa UMKM itu punya potensi yang luar biasa. Cuma kita itu yang menurut saya setelah lebih dari 10 tahun bersama UMKM itu yang saya lihat adalah kita memang mereka tetap memerlukan pandu karena itu di Sarinah namanya Sarinah Pandu gitu ya. Mereka tetap memerlukan pandu, mereka tetap memerlukan orang-orang berhati baik, perusahaan-perusahaan yang berhati baik yang mau meronce dan mengkoordinasikan mereka ini sehingga menjadi satu untayan yang ibaratnya kalung itu untayannya bagus gitu loh. Nah ini memang kalau di Sarinah itu hampir 500 UMKM yang ada di bawah kami. Oh, banyak. Boleh dibilang tuh kalau masuk ke Sarinah ya hampir semuanya tuh produknya adalah produk UMKM. Tentunya dalam skala yang berbeda-beda ya. Ada yang nano, ada yang mikro, ada yang sudah besar gitu ya. Dan tetap menurut kami itu yang namanya kurasi dan pendampingan itu tetap perlu. Karena mereka harus juga salah satu nih yang paling unik dan terjadi di mana-mana. Saya rasa Pak Handaka dan Ibu Tasya juga mungkin sudah mengalami. Kalau UMKM tuh kalau nggak dibimbing suka gini, tetangga bikin daster, dia bikin daster juga. Apa istilahnya itu latah. Latah gitu. Tetangga bikin ekoprint, dia bikin ekoprint juga. Iya. Tapi dia tidak maksudnya kadang-kadang mereka tuh perlu dibimbing untuk tahu kenapa ekoprint punya tetangga itu laku keras. Sementara dia sulit ke sana. Jadi memang yang namanya capacity building itu selalu penting gitu. Dan pendampingan ini juga diperlukan supaya mereka tuh punya reference, punya hasanah yang luas. Sehingga mereka bisa tahu mengapa satu produk, batik misalnya, batiknya si A itu bisa menembus sampai ke pasar internasional. Sementara dia tidak. Jadi belajar itu memang harus sepanjang hayat ya istilahnya. Jadi itu yang tadi saya bilang kita semua sama-sama pedulinya gitu. Tetapi memang perlu bergandengan tangan itu yang penting sekali gitu ya. Mungkin misalnya kalau ada saya kepikiran kalau satu sama lain kita saling ngobrol gitu ya dari retail besar, retail menengah, retail BUMN cuma Sarinah yang ada gitu ya. Kita saling ngobrol untuk saling bertukar pikiran sebenarnya kendala yang kita alami apa, pengalaman yang kita alami apa gitu. Lalu kita bisa berkolaborasi di mana. Saya rasa itu akan menjadi satu ekosistem yang lebih besar lagi gitu. Benar, ya. Dan memang itu yang diperlukan. Dan ada satu hal lagi yang menarik, di UMKM itu biasanya lebih dari 50%, mungkin hampir 70-80% pelakunya adalah perempuan. Dan ya, ini sangat menarik gitu. Karena berarti kita bisa melihat bahwa sebetulnya tidak perlu ada lagi istilah pemberdayaan perempuan. Karena perempuan-perempuan Indonesia memang sudah berdaya. Ya. Hanya perlu orang yang menuntun. Supaya UMKM ini penyakitnya juga ada nih yang paling sering kita alamin. Pasti Bapak Ibu juga tahu. Sekalinya udah ada order, mereka sulit untuk bisa sustain memenuhi ordernya. Itu yang Jadi kita alamin. persoalan-persoalan seperti ini terjadi di mana-mana dan hal-hal seperti itulah yang kita berikan juga di dalam pelatihan-pelatihan yang ada di Sarinah Pandu gitu. Jualan sedikit nggak apa-apa ya. Jadi di Sarinah Pandu itu seperti itu. Masalahnya kalau soal perempuan-perempuan yang berdaya sangat berdaya, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang
kadang-kadang kita bingung sendiri ya, tinggal di pelosok gitu. Kemudian serba kalau di NTT itu kan ada yang 3 desa itu sharing 1 sumur misalnya. Serba kekurangan, tetapi karya yang lahir dari tangan mereka itu luar biasa. Oke, thank you Mbak Cici. Mungkin Bu Tasya dari pendoponya. Pertanyaannya itu gini Bu, jadi hasil kalau mereka itu punya produk perlu pendamping atau memang original dari mereka tuh bisa masuk langsung atau memang harus kurasi atau harus didampingi dulu produknya baru bisa masuk ke pendopo? Setuju dengan tadi Pak Handaka bilang bahwa memang harus dikurasi karena kami biasa melihat dari segi kualitas kerapihannya dari produk tersebut dan keunikannya. Jadi kami biasanya juga melihat standarisasi. Jadi kalau untuk makanan itu harus ada PIRT-nya atau ada BP POM dan sebagainya. Itu adalah hal yang paling basic lah. Dan kemudian juga kadang kontinuitasnya Pak. Kadang jadi jangan sampai tersendat-sendat. Benar, hari ini bikin minggu depan order kagak ada. Ya, jadi pasti memang harus kami kurasi. Kami sangat mengharapkan untuk memang tidak dari kami yang mencari, tapi tolong juga dari kalau ada memang produk-produk yang bagus tawarkan ke kami. Karena kami sangat ingin bermitra dengan para UMKM. Oke. Thank you Bu Tasya. Mungkin juga saya perlu ini juga kasih tahu. Kebetulan teman saya ada di sini, ada fashion konsultan Mbak Ibu Melinda Bebiana. Mungkin dia juga banyak teman-teman artisan yang mungkin nanti bisa ketemu Sarina, Sogo dan pendopo ya Mbak Bebi ya. Jadi produk yang dia di konsultan dengan Mbak Bebi itu banyak sekali produk-produk artisan yang benar-benar yang perlu wadah untuk istilahnya menjual ya Pak ya. Oke, terima kasih waktunya Mbak Cici, Pak Handaka, Bu Tasya. Semoga produk UMKM kita tidak hanya benar-benar laku di lokal, tapi di internasional juga benar-benar bukan hanya sekedar pameran, tapi benar-benar ada repeat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk moderator kita Bapak Zaka Hamzah dan para narasumber Bapak Handaka Santosa, Ibu Pangesti R. Budiman dan juga Ibu Tasya Widya Krisnadi. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk berada di tengah panggung, agak maju sedikit Ibu. Ya, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Charlie Ernawan akan memberikan cenderamata kepada narasumber pada sore hari ini. Ya, silakan kepada Bapak Charlie Ernawan akan memberikan cenderamata kepada para narasumber. Ya, Ibu Tasya Widya Krisnadi, Direktur Pendopo. Terima kasih Ibu, dan selanjutnya Ibu Pangesti R. Budiman, Project Manager Corporate Communication and CSR PT Sarina. Dan juga Bapak Handaka Santosa, Managing Director Sogo Indonesia. Kami persilakan untuk diabadikan foto bersama. Kami persilakan tim media dan juga panitia untuk mengabadikan. Kita telah menyaksikan bersama produk UMKM lokal sebagai penggerak sektor retail di Indonesia dan ASEAN.